kelihatan Mas Hafiz? Sudah kelihatan, Mas. Oke, baik, saya mulai. Nah, dasar penyelenggaraan katalog elektronik lokal ini ada tiga ya Bapak Ibu sekalian. Pertama dari Peraturan Perpres nomor 16 yang sebagaimana telah diubah menjadi Perpres 12 nomor 2 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian ada Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik lokal. Kemudian yang terbaru ini Pak, jadi berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik lokal. Nah, ini adalah proses bisnis baru ya, Bapak Ibu sekalian, yang dulu itu di mana harus ada usulan menjadi pengelola katalog, kemudian harus memenuhi dokumen kesiapan terlebih dahulu, kemudian juga ada proses persetujuan menjadi pengelola katalog. Nah, sekarang melalui keputusan Kepala LKPP nomor 43, bahwa untuk seluruh pemerintah daerah itu sudah ada langsung persetujuan. Jadi Bapak Ibu seluruh Pemda sekarang sudah otomatis menjadi pengelola katalog elektronik lokal. Nah, ini adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kepala LKPP. Kemudian selanjutnya ini tentang ini tentang tahapan untuk pencantuman produk ya. Dulu di regulasi yang lama itu prosesnya sangat panjang ya. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengalami bahwa butuh inisiasi dulu, kemudian butuh verifikator dulu, kemudian juga harus ada persetujuan hasil verifikasi. Nah, ini mungkin dulu memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, sekarang dengan kebijakan baru sebenarnya hanya ada dua tahapan besar. Dan yang pertama itu adalah langsung dari Pemda. Jadi dua tahapan besar itu adalah pendaftaran penyedia, kemudian produk akan tayang. Nah, semudah itu sekarang Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti Pemda tinggal mengarahkan pelaku usahanya untuk bisa mengajak daftar di katalog elektronik lokal, kemudian secara sistem akan otomatis langsung tayang produk yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, nah ini ada 10 etalase Bapak Ibu yang sudah disiapkan oleh LKPP. Nah, etalase ini seperti rak ya Bu ya, rak-rak yang sudah disiapkan. Nah, nanti ada makan minum, kemudian ada jasa keamanan, jasa kebersihan, kemudian ada beton ready mix, ada pakaian dinas dan kain tradisional, kemudian ada alat tulis kantor, aspal, bahan pokok, servis kendaraan, dan bahan material. Mungkin yang paling rutin biasanya yang dilakukan oleh Pemda biasanya makan minum dan ATK ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dimulai bagi Pemda yang belum memiliki produk tayang bisa memulai dari makan minum dan ATK. Nah, nanti seandainya sudah ada produk tayang bisa untuk dilanjutkan dengan pengisian etalase yang lain, atau nanti Bapak Ibu dari Pemda punya usulan untuk etalase baru di luar 10 KPP nanti bisa dilakukan penambahan etalase. Nah, ini kebijakan baru ada dua tipe ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang merah ini adalah untuk produk-produk yang etalasenya belum tersedia. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal melakukan penalaan produk, dan nanti setelah penalaan produknya diumumkan, nanti akan ada pembuatan etalase, kemudian pelaku usaha sudah bisa melakukan pendaftaran penyedia di katalog elektronik lokal. Nah, nanti otomatis akan tayang produknya. Nah, jalur yang kedua itu kalau etalase yang sudah ada itu tersedia, misalnya etalase yang sudah disiapkan LKPP itu ada 10. Nah, itu langsung saja penyedianya mendaftarkan dirinya di katalog elektronik lokal, di website katalog, kemudian produknya akan langsung tayang dan prosesnya langsung selesai. Ya, seperti itu kebijakan baru sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada lagi diperlukan akun verifikator seperti yang proses sebelumnya. Nah, bagaimana proses pendaftarannya? Nah, tahapannya itu yang pertama, pastikan semua pelaku usaha sudah memiliki akun SPSE. Nah, akun SPSE ini didapatkan ketika nanti dia mengurus di LPSE terdekat. Jadi Bapak Ibu di LPSE Kabupaten Kota tinggal mensupport atau membimbing pelaku usaha yang belum memiliki akun SPSE untuk daftar di LPSE, sehingga nanti setelah mendapatkan akun SPSE dia tinggal mengisi daftar sikap.
data sikapnya ya Bu ya Bapak sekalian. Jadi dua tahapan ini, akun SPSE dan data sikap ini harus didahulukan karena ini menjadi dasar untuk bisa login atau mendaftarkan diri bagi pelaku usaha di website katalog. Tanpa dua ini dia tidak akan bisa untuk daftar di katalog Bapak Ibu sekalian. Ya nanti setelah data sikap diisi nanti akan ada persetujuan syarat dan ketentuan penyedia katalog. Nah, persetujuan syarat dan ketentuan penyedia katalog ini akan menjadi kontrak. Ya, jadi kontrak kita sekarang secara online nih Bapak Ibu. Ketika pelaku usaha mengklik atau menyetujui dan otomatis dia sudah berkontrak secara online untuk persetujuan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi seandainya nanti pelaku usahanya melakukan pelanggaran, misalnya menginput produk yang tidak benar atau melakukan kecurangan, nanti otomatis bisa mengacu ke kontrak yang persetujuan syarat ketentuan berlaku ini. Nah nanti setelah dua akun ini sudah didapatkan, sudah diisi, mereka bisa menggunakan akun yang sama untuk login di katalog elektronik lokal. Nah nanti pelaku usahanya tinggal mengisikan data produk, kemudian akan langsung tayang. Nah bagaimana strategi kita di Pemda untuk mempercepat katalog elektronik lokal ini? Ada dua bagian sebenarnya. Yang pertama tentang market sounding, yang kedua tentang purchasing. Nah, di market sounding ini para UKPBJ hanya sebagai supporting. Jadi nanti dia ada tiga koordinasi ya, tiga kegiatan yang dilakukan. Ada yang pertama kolaborasi dengan dinas terkait. Jadi nanti UKPBJ koordinasi dengan dinas perindustrian terkait pelaku usaha potensial, kemudian dinas UMKM dan koperasi, dinas PU dan lain-lain. Jadi nanti seandainya ada pelaku usaha yang masih belum memiliki misalnya izin usaha, nanti bisa koordinasi dengan PTSP atau nanti juga bisa dengan dinas yang mengurus izin usaha. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk KPBJ hanya untuk supporting di market sounding ini. Nanti setelah berkoordinasi bisa mendapat hasilnya, nanti akan mendapatkan data-data pelaku usaha potensial yang kemungkinan bisa masuk atau bisa langsung didorong di katalog elektronik lokal. Nah nanti juga bisa dilakukan identifikasi produk pilihan, apakah produknya dalam negeri atau produk MKK. Nah di bagian purchasing inilah bagian dari job desk-nya dari para KPBJ, yaitu melakukan pendampingan. Nah, misalnya pendampingan untuk bagaimana supaya bisa daftar. Jadi bagaimana supaya bisa dapat akun SPSE, bagaimana bisa mengisi data sikap. Nah ini adalah tugas tanggung jawab dari para UKPBJ di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk provinsi, UKPBJ provinsi. Nah kemudian ini saya kutip dari Bapak ini dari Minahasa Utara. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka mempersiapkan katalog elektronik lokal sehingga mereka bisa sekarang masuk 10 besar nasional Pak untuk percepatan katalog. Jadi strategi pertamanya adalah melakukan inisiatif. Kemudian inisiatif itu seperti apa? Nah, di Pemda Minahasa Utara itu dia setiap meeting para ketika Bapak Kepala Bironya, PBJ-nya dia diundang untuk meeting, baik itu dengan Sekda, baik dengan Bupati, dia selalu menyisipkan atau menyampaikan tentang katalog elektronik lokal ini. Jadi dia minta waktu sedikit di akhir acara mungkin atau di pertengahan acara untuk menyisipkan, mengumumkan bahwa ada progres, ada suatu kegiatan nasional yang wajib sekarang karena sudah ada impresnya ya Bapak Ibu untuk melaksanakan belanja di katalog elektronik lokal. Jadi selain untuk edukasi juga mengasih tahu bahwa Pemda baik itu OPD sekarang sudah harus belanja di katalog elektronik lokal, terutama untuk barang-barang kebutuhan yang rutin diadakan di OPD di dinas masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi komitmen, jadi selain menyampaikan kampanye tentang katalog juga nanti membangun komitmen bersama dengan SKPD melalui setiap pertemuan rapat dengan para SKPD. Kemudian juga strategi berikutnya mereka adalah jemput bola Pak. Jadi untuk yang perdana atau bagi para Pemda yang masih belum ada tayang produk, memang kita harus effortnya besar, usahanya besar. Karena banyak sekali pelaku usaha yang masih membutuhkan bimbingan. Nah, jadi di sini
contohnya adalah para Pemda di Minahasa Utara ini menurunkan tim. Timnya ini langsung terjun Pak, dan terjun kepada penyedia-penyedia lokal yang potensial bisa masuk, misalnya makan minum rumah makan yang terdekat yang biasa dilakukan pembelian. Jadi dia langsung mengarahkan dan datang ke tempat pelaku usaha tersebut untuk membimbing apa yang masih kurang, misalnya NIBK atau NPWP, nanti langsung dilakukan pendataan seperti itu Pak. Jadi mereka langsung turun ke lapangan seperti itu Pak ya, sambil melakukan sosialisasi tentang katalog elektronik lokal. Nah, berikutnya tentang persyaratan penyedia. Apa yang harus disiapkan oleh penyedia untuk bisa memasukkan produk dan bisa tayang di katalog elektronik lokal? Yang pertama ada menyetujui dokumen yang diperlukan. Dokumen yang pertama menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebenarnya sudah ada formnya, jadi nanti para penyedia tinggal mengupload form ini tanpa perlu tanda tangan. Yang penting sudah mengupload form penyetujuan syarat ketentuan yang berlaku. Nanti bisa Bapak Ibu minta kepada PIC masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian yang perlu disiapkan berikutnya adalah izin usaha atau NIB. Nah, ini contohnya untuk syarat ketentuan berlaku ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di sana ada syarat-syarat atau pernyataan-pernyataan yang harus dibaca terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebelum melakukan penginputan produk di katalog elektronik lokal. Nah, ini syarat ketentuan berlaku ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Nah, kemudian yang syarat kedua itu KBLI ya Bu ya. Jadi KBLI ini sebenarnya ada di NIB, yaitu dokumen izin usahanya. Nah, dokumen izin usaha ini diterbitkan oleh BKPM atau PTSP terdekat. Nah, pendaftarannya sekarang sudah bisa online Bapak Ibu sekalian. Jadi di oss.go.id itu sudah bisa online, baik perorangan maupun badan usaha sudah bisa online, dan informasinya sudah bisa langsung dapat pada hari itu ketika syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Kemudian syarat berikutnya adalah NPWP dan KSWP. Nah, NPWP ini bisa diurus di kantor pelayanan pajak pertama terdekat. Nah, persyaratannya cukup mudah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yaitu dengan KTP dan pengisian form. Nah, nanti seandainya ada pelaku usaha yang masih belum, bisa nanti dibimbing untuk mengarahkan daftar di kantor pelayanan pajak terdekat. Dan untuk KSWP-nya nanti bisa di screenshot di djponline.go.id. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, yang paling atas ini contoh dari NPWP, mungkin sudah familiar karena NPWP sekarang sudah sangat wajib ya Bapak Ibu, seperti KTP. Kemudian contoh KSWP yang di bawah ini. Nah, selanjutnya akta pendirian usaha. Nah, ini hanya untuk pelaku usaha yang berbadan hukum ya Bapak Ibu. Jadi ada catatan penting karena beberapa Pemda menanyakan tentang pelaku usaha mereka yang tidak berbadan usaha. Sebenarnya untuk perseorangan bisa masuk ya Bapak Ibu, tidak ada pengecualian ya di sini ya Bapak Ibu. Tapi bagi badan usaha itu wajib memberikan atau mengupload akta pendirian usaha yang nanti diterbitkan oleh notaris. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya adalah persyaratan tidak masuk dalam daftar hitam. Nah, ini bagi mereka yang pelaku usaha yang sudah lama, mungkin bisa di cross check, dicek ya Bapak Ibu di aplikasi di website inaproc.go.id. Nanti tinggal di searching nama pelaku usahanya, nanti dicari, kemudian seandainya tidak ada daftar hitam yang ditemukan, nah ini nanti di screenshot ya Bapak Ibu, di screenshot nanti disimpan, nah nanti diupload di bagian penguploadan persyaratan. Nah, cukup sederhana ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tayang. Nah, selanjutnya foto produk. Nah, ini adalah contoh-contoh foto produk yang diambil dari beberapa Pemda di kabupaten. Nah, usahakan foto produk ini ada foto produk yang real ya Bapak Ibu. Nanti akan memudahkan PPK untuk melihat apakah produknya benar-benar sesuai dengan syarat ketentuan berlaku, apa belum memenuhi. Jadi nanti memudahkan supaya bisa meyakinkan nih para PPK untuk melakukan pembelian. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, yang atas adalah makan minum, yang bawah adalah ATK atau seperti kertas APS. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk bagaimana teknis pengisian data produk pada katalog elektronik lokal. Nah, setelah mereka memenuhi tahapan sebelumnya, yaitu ada mempunyai akun SPSE, kemudian mengisi data sikap, kemudian juga sudah melakukan menyiapkan persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan sebelumnya, selanjutnya mereka adalah tinggal mengakses nih Bu di website katalog elektronik lokal.
Nah, nanti mereka tinggal login ya Bapak Ibu ya. Tinggal login. Nah, nanti akan ada tampilan untuk meminta username dan password. Nah, ini sudah didapatkan sebelumnya Bapak Ibu ya. Nanti username dan password ini sesuai dengan yang ada di akun SPSE dan data sikap yang sudah diisi sebelumnya. Nah, nanti setelah login, nanti tampilan seperti ini. Ada nama penyedianya di pojok ke kanan atas ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke tab pengumuman. Nanti seandainya pelaku usahanya ingin mendaftarkan produknya berupa ATK, nah nanti terlebih dahulu dia harus mengakses di bagian tab pengumuman. Nah, di tab pengumuman dia tinggal cari di kata kuncinya misalnya Kabupaten Kota Makassar misalnya. Tinggal di searching dulu Kota Makassar, nanti akan muncul pengumuman etalase yang sudah siap untuk diisi oleh pelaku usaha. Misalnya di atas ini pengumuman pencantuman produk alat tulis kantor. Nah, nanti tinggal di klik detail. Nah, nanti klik detail, tampilannya akan seperti yang di bawah ini. Ada tombol daftar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti pelaku usahanya sebelum mengklik tombol daftar, dia terlebih dahulu harus membaca dokumen pengumuman. Nah, dokumen pengumuman ini harus terlebih dahulu dibaca karena nanti akan ada informasi terkait atribut-atribut produk yang ada di etalase pengumuman ini. Misalnya ATK, atributnya apakah ada pensil, apakah ada yang lain, apakah produk yang ada di dokumen pengumuman ini sesuai tidak dengan produk-produk yang Bapak punya atau pelaku usaha ingin daftarkan. Jadi terlebih dahulu diwajibkan untuk membaca dokumen pengumuman. Nanti setelah oke, tinggal lakukan pendaftaran dengan klik daftar. Nah, setelah daftar nanti akan ada tampilan sebelah kiri itu surat pernyataan fakta integritas. Nah, ini harus dibaca terlebih dahulu oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan. Nah, nanti tinggal diklik OK. Nah, nanti selanjutnya adalah mengajukan penawaran. Nah, tinggal klik ajukan penawaran yang di bagian biru ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu nanti ada pernyataan juga syarat dan ketentuan berlaku. Nah, nanti tinggal diklik OK. Nah, selanjutnya dia akan mengarahkan ke bagian data sikap. Nah, ini seandainya pelaku usaha sudah mengisi data sikap, nah ini udah otomatis terisi ya Bapak Ibu. Jadi tinggal dicek aja apakah sudah sesuai apa belum. Nanti tinggal lihat di bagian izin usaha, di akta juga pajak, apakah sudah sesuai dengan yang sudah diisi di data sikap. Harusnya sesuai ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa lanjut ke informasi PIC. Nah, untuk informasi PIC nanti ada isian nama lengkap, jabatan, email, nomor handphone, dan alamat. Nah, ini yang mengisi adalah pihak penyedianya atau perwakilan pihak penyedia yang merupakan karyawan tetap. Kenapa karyawan tetap? Karena nanti seandainya bukan karyawan tetap, nanti PIC ini akan sulit dihubungi oleh PPK untuk dalam misalnya ada order atau ada permintaan untuk pembelian seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti usahakan yang mengisi ini adalah bisa direkturnya atau sales manajernya atau kalian tetap. Nanti diisi nama lengkap, staffnya, email, pastikan email ini aktif, kemudian nomor HP juga pastikan HP-nya aktif. Jadi nanti bisa dihubungi oleh PPK jika ada orderan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian alamat juga alamat disesuaikan dengan alamat pelaku usaha. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya Bu, daftar penawaran. Ini kebetulan adalah banyak ya Bu daftar penawaran. Misalnya baru satu ya Bapak Ibu, usulan pendaftaran alat ATK. Nanti di sini ada statusnya ya Bapak Ibu. Nanti status ini adalah acuan kita bahwa produk ini sudah tayang apa belum seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti seandainya statusnya masih ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan mengunggah dokumen, input distributor, input produk, berarti ini belum bisa tayang. Dalam arti ini belum selesai. Jadi para pelaku usahanya wajib untuk menyelesaikan status ini dulu. Jadi satu persatu kita lakukan klik ya dengan mengklik aksi ya Bapak Ibu. Jadi nanti dipilih dokumen penawaran. Untuk yang pertama misalnya mengunggah dokumen, berarti tinggal kita klik dokumen penawaran. Nah, apa isinya? Isinya ya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sebelumnya ya Bapak Ibu, menyetujui syarat ketentuan, kemudian memenuhi syarat KBLI, nah kemudian NPWP, kemudian akta pendirian, tidak masuk data hitam, dan struktur harga. Nah, untuk yang poin pertama, menyetujui syarat dan ketentuan berlaku, ini sudah ada formnya, nanti Bapak Ibu tinggal minta ke PIC-nya, nanti bisa disebar
di pelaku usahanya. Kemudian memenuhi syarat KBLI, nah ini bisa di-upload NIB-nya saja ya Bapak Ibu ya. NIB dari masing-masing pelaku usaha tinggal di-upload. Kemudian NPWP dan KWSP juga di-upload. Kemudian akta pendirian bagi badan usaha tinggal di-upload. Untuk perseorangan tinggal di-upload KTP saja ya Bapak Ibu. Cukup KTP, kemudian tidak masuk daftar hitam, tinggal di-upload screenshot tadi ya Bapak Ibu, yang screenshot dari Inaprok. Kemudian untuk bagian yang 6, ini struktur harga adalah struktur pembentuk harga. Jadi ini opsional ya Bapak Ibu. Boleh diupload, boleh tidak. Nah, struktur harga ini nanti akan berisi tentang harga produksi berapa, kemudian harga untungnya berapa. Ya. Jadi penjelasan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya penyedianya tidak mau upload juga tidak mengapa. Nah, nanti setiap file itu ada kriterianya Bapak Ibu. Tipenya sudah ditentukan, kemudian size-nya juga ditentukan. Jadi pastikan size dan tipenya sesuai. Jangan sampai tidak sesuai karena nanti tidak akan terunggah. Nah, seandainya 1 sampai 5 ini tidak terunggah, jadi tidak akan bisa masuk ke step atau langkah selanjutnya. Nah, nanti setiap melakukan unggah tinggal simpan. Nah, selanjutnya nah, seandainya sudah selesai, nah nanti status yang mengunggah dokumen akan hilang ya Bapak Ibu. Jadi tinggal 2. Tadi sebelumnya ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang tinggal 2. Jadi tinggal 2 tahapan yang belum kita selesaikan. Nah, ini tinggal pilih lagi aksi. Kemudian input, misalnya kita ambil yang input produk dulu. Input produk. Nah, jadi tinggal dipilih input produk. Nah, nanti ada tampilan sebelah kiri saya itu ada tambah produk ya Bapak Ibu. Tinggal diklik tambah produk, nanti ada tampilan lagi berikutnya yaitu nama produk, tinggal diisi ya sesuai dengan produk dari pelaku usaha yang miliki. Kemudian ATK-nya udah otomatis dari pilihan pengumuman. Merek, untuk merek ini nanti seandainya Bapak Ibu pilih etalase produk, maka dia akan otomatis merek-merek di ATK ini akan keluar, misalnya Faber Castell dan lain sebagainya. Nanti seandainya Bapak Ibu tidak ingin menyebutkan merek juga tidak apa-apa, tinggal pilih tanpa merek. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin memang menampilkan merek dan belum ada di sistem, Bapak Ibu tinggal melakukan bersurat atau melakukan laporan ke LPSE, ke hotline LPSE Bapak Ibu nanti untuk mendaftarkan mereknya ini. Nah, kemudian nomor produk ini diisi sesuai dengan jumlah produk yang Bapak Ibu miliki. Misalnya produk ATK-nya ada 100, jadi untuk pensil dia ingin menginput nomornya 001, jadi tinggal diisi 001. Nah, kemudian jenis produk kita pilih lokal karena memang misalnya penyedia dari lokal. Kemudian unit pengukuran disesuaikan dengan produknya Bapak Ibu, apakah pieces, kemudian apakah gram dan lain sebagainya. Nah, berlaku sampai ini sebenarnya dari kita tidak ada lagi batasannya ya Bapak Ibu, tapi karena sistem jadi wajib diisi. Jadi nanti Bapak Ibu penyedia tinggal diarahkan untuk mengisi misalnya dia daftar di tahun ini tinggal berlaku sampainya sampai akhir tahun ini. Jadi bisa diinput 31 Desember 2022. Nanti di tahun berikutnya Januari penyedianya diarahkan lagi untuk mengisi perubahan berlaku sampainya ini sampai Desember 2023. Kenapa harus tetap diisi? Karena nanti seandainya di Januari pelaku usaha ini tidak melakukan perubahan, maka produknya akan otomatis hilang dari daftar katalog ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan turun tayang istilahnya. Nah, kemudian jumlah stok ini disesuaikan dengan yang ada oleh pelaku usaha. Ini nanti ada pilihannya Bapak Ibu, ada unlimited atau stoknya memang terbatas, misalnya 100, jadi tinggal isi 100. Nah, nanti bagi pelaku usaha yang punya stok terbatas, misalnya 100 ya Bapak Ibu, nanti di perjalanan atau memang di bulan berikutnya mereka mendapatkan tambahan produk, mereka bisa mengubah sendiri Bu, jadi bisa mengubah. Tapi kalau pelaku usahanya memilih jumlah stoknya unlimited, di sistemnya tidak akan bisa ada opsi lagi untuk ubah stok karena memang stoknya tidak terbatas ya Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah stok inden juga disesuaikan dengan yang pelaku usaha miliki. Kemudian kategori produk juga disesuaikan. Nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Kemudian sertifikat TKDN ini bagi yang memiliki. Jadi ada opsi ya dan ada opsi tidak. Jadi bagi pelaku usaha yang misalnya terkait
kesehatan ya Bapak Ibu ya, mungkin wajib sekali untuk menampilkan TKDN karena nanti berhubungan dengan regulasi izin dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ATK mungkin bagi yang belum tidak apa-apa mengisi sertifikat TKDN-nya belum ada atau tidak, opsinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini keterangannya Bapak Ibu ya untuk berlaku sampai. Nah, untuk berlaku sampai ini terutama nanti kenapa masih ada opsi ini karena untuk produk-produk seperti alat komoditas itu masih ada Bu kayak sertifikat garansi seperti itu, maka kami masih menampilkan opsi untuk berlaku sampai. Kemudian juga untuk alat-alat pertanian, kemudian komoditas itu masih ada masa berlakunya Bapak Ibu ya. Jadi ini disesuaikan nanti dengan produk yang pelaku usaha miliki. Nah, untuk sertifikat TKDN nanti bagi yang memiliki tinggal menginput nomor ya Bapak Ibu, nomor nanti tinggal di-set karena kami sudah link, sudah satu kesatuan dengan perindustrian ya Bapak Ibu. Jadi tinggal di-input nomornya nanti otomatis akan terlink nilainya seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti akan ada pilihan berikutnya yaitu mengisi KBLI ya Bapak Ibu ya, mengisi kode KBKI. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mencari produknya misalnya pensil, jadi tinggal diketik aja pensil, tapi jangan nomor KBKI-nya ya Bapak Ibu, karena nomor KBKI ini setahu saya terus berubah ya Bapak Ibu. Jadi jangan input nomor KBKI-nya, tapi input komoditasnya, misalnya pensil, pulpen dan lain sebagainya. Nanti akan ada muncul tampilan-tampilan kode KBKI beserta komoditasnya, nanti Bapak tinggal tambah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi produk. Nah, Bapak tinggal inputkan spesifikasi produknya seperti apa, tinggal Bapak tulis. Komponen biayanya juga Bapak tinggal sebutkan bahwa misalnya komponen biayanya sudah termasuk ongkir, jadi Bapak tinggal ketik harga sudah termasuk ongkir, dan keterangan lain yang dibutuhkan oleh yang Bapak Ibu ingin sampaikan silakan diisi. Kemudian upload gambar. Nah, tinggal tambah gambar, tinggal diupload ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada ukuran ketentuannya ya Bapak Ibu. Ada maksimal 1 MB. Jadi harus benar-benar dilihat ukuran untuk foto produk. Nah, kemudian ada lampiran. Nah, ini bisa Bapak pelaku usaha sampaikan berupa brosur ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ada brosur, kemudian ada poster seperti itu, jadi bisa ditambahkan di lampiran. Nah, tahap berikutnya ini adalah tahap yang cukup penting ya Bapak Ibu, karena beberapa Pemda yang melapor ke saya itu ada penyedia yang sudah melakukan pendaftaran tapi tidak tayang-tayang produknya, padahal sudah ditunggu 1 hari, sudah bahkan seminggu tapi tidak tayang. Nah, ini kasusnya terjadi karena mereka tidak melakukan centang. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Seandainya nanti para pelaku usahanya hanya ingin menjual di kabupaten, misal disebutkan di sini NTB, misalnya dia hanya ingin menjual di Kabupaten Sumbawa, tinggal diklik dipilih Sumbawa. Tapi kalau dia seandainya pelaku usahanya ingin menjual di seluruh kabupaten di NTB, tinggal diklik NTB-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan sampai tidak diklik ya Bapak Ibu, karena kalau tidak diklik, emang prosesnya tetap lanjut, tapi produknya tidak akan tayang. Seperti itu. Kemudian nanti step berikutnya adalah menginput harga. Nah, harga yang diinput nanti terlebih dahulu unduh template dulu ya Bapak Ibu. Ini juga sangat krusial karena beberapa pelaku usaha tidak menggunakan template sendiri. Jadi kami sudah mempunyai template. Jadi Bapak Ibu tidak boleh rubah karena template ini akan otomatis terhubung dengan sistem. Jadi Bapak hanya mengisi harga pemerintah dan harga retail seperti itu. Jangan diubah-ubah, provinsinya jangan diubah-ubah, tab provinsinya namanya jangan diganti-ganti, hanya mengisi angka saja ya Bapak Ibu, karena ketika diganti otomatis tidak akan diterima oleh sistem dan otomatis produknya tidak akan tayang. Nah, seandainya nanti misalnya penyedianya tadi mengklik kabupaten provinsi NTB, maka otomatis sistem akan tampil kabupaten kota yang ada di Kabupaten NTB. Nanti tinggal diisi ya Bapak Ibu. Dan untuk harga retail dan harga pemerintah, diusahakan sekali harga pemerintahnya harus lebih rendah dari harga retail. Ini menyatakan bahwa produk yang pro kepada pemerintah. Jadi misalnya harga pemerintahnya 10.000, harga retailnya 11.000. Minimal sama ya Bapak Ibu, tapi tidak boleh lebih mahal karena kita mendukung program pemerintah.
Nah, selanjutnya, ini contohnya ya Bapak Ibu, harga pemerintah 1.000, harga retail 1.000, harga pemerintah Sumbawa 1.000, harga retailnya 1.000. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan sesuaikan dengan jumlah, eh, sesuaikan dengan harga yang ada di Bapak Ibu sekalian. Dan untuk harga pemerintah ini, di dokumen penawaran sudah disampaikan bahwa harga itu sudah termasuk ongkos kirim ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan melakukan analisis berapa harga pemerintah yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa namanya kondisi pasarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke dokumen pendukung harga. Nah, di sini sebenarnya tidak terlalu wajib ya Bapak Ibu. Nanti PIB ini berhubungan dengan produk impor. Nah, ini untuk komoditas tertentu ya Bapak Ibu yang masih belum bisa lepas dari produk impor seperti alat kesehatan ya Bapak Ibu. Tapi untuk elektronik lokal itu sebenarnya tidak perlu diisi, jadi tinggal di skip aja ya Bapak Ibu ya untuk PIB, kemudian struktur harga juga tinggal di skip. Nah, ini bukti transaksi atau invoice ini hanya menguatkan nanti PPK bahwa oh ini pelaku usahanya sudah sering melakukan transaksi di katalog. Mungkin sebelumnya pelaku usahanya sudah melakukan registrasi di katalog sektoral. Jadi tinggal diinput bukti-buktinya. Nanti PPK tinggal melihat oh orang ini lebih direkomendasikan untuk dibeli seperti itu Bapak. Selain nanti harga dan PDN dan sebagainya. Nah, selanjutnya nanti akan tampil kode KPKI-nya, kemudian ID-nya dia sudah melalui sistem ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal Ibu ketik mohon untuk disetujui atau produk sudah penginputan produk sudah selesai. Nah, nanti tinggal dicentang dengan ini saya mengajukan penayang produk. Nah, selanjutnya tinggal klik simpan. Nah, nanti Bapak Ibu pelaku usaha bisa melihat nih progresnya di daftar produk. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh produk yang saya input tadi sudah diterima oleh LKPP. Nah, nanti tinggal nunggu tayang ya Bapak Ibu. Biasanya dalam tidak kalau seandainya tidak ada produk yang dalam antrian dalam arti bahwa kan kita ada eh, banyak penda ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada antrian. Jadi seandainya memang dalam waktu 1 kali 24 jam belum tayang, berarti itu ada kendala berarti Bu. Ada permasalahan di info. Tapi dalam 1 kali 24 jam sudah tayang, harusnya sudah tayang. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara ngeceknya ya. Jadi pelaku usahanya nanti biasanya bertanya itu Bapak Ibu kok saya sebelum tayang, harusnya saya dari sistemnya ketika diklik itu biasanya langsung tayang Bapak Ibu. Tapi kadang ada antrian. Nah biasanya ini menunggu 1 kali 24 jam. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang sudah tayang ya, pensil 2B. Nanti tinggal dipilih pilihan harga. Kalau seandainya tadi penyedianya menginput provinsi, maka nanti ada pilihan kabupatennya. Tapi kalau hanya mengisi kabupaten aja, nanti akan tampil hanya kabupaten yang dia pilih. Nanti ada harganya, kemudian eh, dan harga, kemudian foto produk dan kode-kode dari produk yang sudah tampil. Nah, selanjutnya statusnya untuk impor produk sudah selesai ya Bapak Ibu. Nanti tinggal mengisi status berikutnya yaitu untuk distributor, reseller, pelaksana atau pengirim barang. Nah, untuk ini nanti Bapak tinggal klik aksi, kemudian pilih distributor, reseller, dan pelaksana pekerjaan atau pengiriman barang. Nah, bagi pelaku usaha yang tidak memiliki reseller, silakan diisi nama penyedianya sendiri ya Bapak Ibu. Nama pelaku usahanya sendiri, nama PT-nya sendiri, nama CV-nya sendiri. Nanti nomor telepon, emailnya silakan diisi. Kemudian simpan, klik simpan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti statusnya langsung setuju. Nah, setelah itu statusnya selesai. Nah, ini menandakan bahwa penginputan produk kita sudah selesai. Nah, harusnya setelah status ini selesai, produknya bisa langsung tayang. Nah, Ibu, Bapak, Ibu bisa lihat bagaimana cara melihatnya. Nanti Bapak, Ibu bisa lihat di bagian tab produk. Di bagian produk, Bapak pilih daftar produk. Nah, nanti Bapak otomatis akan tampil ya Bapak, Ibu ya, produk-produk yang sudah Bapak input. Nanti bisa melihat statusnya. Status produk sudah disetujui, status produk sudah tayang. Nah, nanti akan ada opsi-opsi apakah dapat diubah. Nah, nanti penyedianya ini bisa mengubah informasi produknya setiap saat Bapak Ibu. Misalnya harganya minggu ini 1.000, minggu depan 1.100 atau udah naik 2.000 misalnya. Nanti pelaku usahanya bisa melakukan pengeditan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti PPK-nya untuk pembelian pastikan nanti ketika melakukan pembelian karena ada perubahan-perubahan harga setiap saat ya, karena kita ada apalagi masa pandemi seperti ini ya Bapak Ibu, mungkin ada inflasi yang sangat cepat berubah, jadi nanti
kita memberikan akses kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan harga. Nah, nanti ketika PPK melakukan pembelian, pastikan ketika pembelian itu melakukan screenshot harga. Jadi nanti bisa menjadi referensi seandainya ada komplain atau dan lain sebagainya, atau pertanyaan dari penyidik atau dari inspektorat seperti itu, bahwa pilihan harga yang dipilih pada saat itu pada jam itu adalah 1.000 misalnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk ubah stok ini kembali lagi kepada pilihan yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau penyedianya memilihnya stoknya unlimited, maka ini tidak akan ada ya Bapak Ibu opsi untuk ubah stok. Tapi kalau diisi jumlah stok, nanti akan ada opsi ubah stok. Nah, biasanya para pelaku usaha yang sudah tayang, statusnya ini tetap tayang Bapak Ibu, tapi opsi ubah stok misalnya itu tidak ada. Berarti itu ada kendala ya Bapak Ibu. Berarti ada permasalahan pada saat input produk. Nanti Bapak Ibu tinggal screenshot, nanti bisa komunikasi dengan PIC masing-masing bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh produk yang sudah tayang langsung di katalog. Nanti ada spesifikasinya, kode KBKI-nya, PDN-nya, kemudian apakah nanti produknya ramah lingkungan, ini sesuaikan dengan etalasenya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu yang saya lakukan bimbingan ya melalui teknis di Kabupaten Sidoarjo waktu itu ya Bapak Ibu. Nanti dari Pemdanya sebenarnya sudah melakukan beberapa koordinasi dengan kami, mulai dari sosialisasi seperti ini ya Bapak Ibu, Zoom, kemudian pendaftaran pelaku usaha, kemudian mereka menyediakan satu waktu, satu tempat dengan mengundang pelaku usaha yang potensial, yang sudah memenuhi persyaratan dan membawa persyaratannya. Kemudian kami bimbing bersama-sama di satu tempat di ruang yang sudah disiapkan oleh Pemdanya. Kemudian kita bantu input, jika ada kendala kita tangani di on the spot ya Bapak Ibu, dan pada hari itu langsung tayang. Nanti seandainya para Pemda juga punya inisiasi seperti ini, silakan Bapak Ibu mengajukan permintaan kepada PIC-nya masing-masing, tapi dengan syarat ya Bapak Ibu pelaku usahanya sudah ada dan pelaku usahanya ini sudah siap. Nah, baik itu persyaratannya, baik itu dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti kita ke sana tinggal melakukan koordinasi dan bisa langsung tayang. Karena target dari Presiden dan juga target dari para kepala daerah sekarang adalah Pemdanya itu sudah memiliki produk tayang. Nah, nanti ketika produk tayang sudah ada, bisa dilakukan transaksi. Nah, paling itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan. Nanti seandainya nanti perlu bimbingan lagi, nanti silakan info ke kami melalui PIC dan nanti akan kami bimbing. Misalnya contohnya kemarin itu dari Kabupaten Luwu Utara ya, dia melakukan coaching klinik ya Bapak Ibu. Jadi bisa pendampingan via Zoom. Jadi pelaku usahanya sudah ada di satu tempat, jadi kami diundang via Zoom. Nanti bersama-sama melakukan penginputan produk. Nanti ketika ada kendala langsung diselesaikan di hari itu. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan saya kembalikan kepada moderator Mas Hafiz.